ya, karena Bu, ya. dalam menjalankan bisnis kan kita nggak bisa sembarangan ya. Betul Apalagi sekali. kalau memang nanti ke depan pengen jadi besar. Betul. Karena saya kan ibu rumah tangga, nggak ngerti tentang bisnis, belum pernah bisnis. Jadi salah satu upaya buat dia tetap bisa konsisten lewat pembinaan UMKM. Jadi kita harus terus mengembangkan skill kita dan pengetahuan kita ya. Pengetahuan, betul. Wawasan kita harus kita perjelas, kita Iya. harus perluas gitu Iya, ya. iya. Kita pertajam lagi yang udah ada, Iya, betul. menambah yang baru. Sama Oke. ketemu komunitas tuh kan nanti banyak orang-orangnya kan, yang mereka betul. udah pengalamannya jauh, yang Betul udah 10 sekali. tahun Betul sekali. usaha itu. Dari situ kita nanti bisa dapat masukan tuh. Halo Sobat UMKM, kembali lagi di UMKM Talks. Kali ini kita lagi bersama salah satu binaan dari batch 4, yaitu Ibu Melani. Halo Ibu Melani. Halo Mbak Putri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Baik. Oke, Bu boleh memperkenalkan diri dulu? Nama saya Melani, saya dari Big Kevin Bakery. Oke, brandnya Big Kevin Bakery ya. By Kevin By Bakery. Kevin's Bakery. Oke. Bu, kali ini kita mau tanya-tanya nih tentang usaha Ibu, ya kan? Nah, sebelumnya apa sih Bu yang memotivasi Ibu sehingga bisa memulai usaha ini? Motivasinya dari Kevin sih. Dari Kevin. Iya, karena dia setelah dia pada saat dia sekolah kan dia masuk SMK. Oh ya. Jurusan Tata Jurusan Boga. ya. Terus Tata Boga. Nah, karena dia passionnya ke bakery ya, ke baking. Nah, ini karena itu ada usaha ini. Oke, jadi diulik dari hobinya Kevin ya, Bu? Iya. Gitu. Oke. Terus apa sih yang Ibu putuskan gitu dan untuk konsisten gitu dalam mengembangkan usaha Ibu ini? Supaya bisa konsisten ya. Saya ikut pelatihan. Oke, ikut pelatihan. Iya, untuk UMKM. Pelatihan untuk UMKM karena ya, Bu. dalam menjalankan bisnis kan kita nggak bisa sembarangan ya. Betul Apalagi sekali. kalau memang nanti ke depan pengen jadi besar. Betul. Karena saya kan ibu rumah tangga, nggak ngerti tentang bisnis, belum pernah bisnis. Jadi salah satu upaya buat dia tetap bisa konsisten lewat pembinaan UMKM. Oke, berarti Ibu konsisten untuk mengembangkan tuh jadi belajar ya Bu, belajar lagi, cari materi ya kemana-mana gitu ya dalam mengembangkan produk ini. Terus kalau untuk motivasi, kenapa sih Ibu sangat mendukung gitu untuk Kevin nih terus mengembangkan hobinya gitu kan? Ini kan hobi yang menjadi ladang untuk Kevin ya gitu. Iya betul. Karena kalau bisa karena kan dia pengennya di baking, jadi dia pengen banget tuh usaha roti. Jadi ya udah, jadi kita jadi sebagai orang tua kita harus dukung ya gitu, apalagi ini hobi gitu kan, dan ini kita bisa produksinya secara di rumah gitu kan bahkan ya. Oke. Terus Bu, gimana sih Ibu mengetahui kebutuhan atau keinginan pasar dalam mengembangkan produk Ibu gitu? Karena kan Kevin waktu itu bikinnya roti ya. Jadi terus kita pasarin dulu ke tetangga yang dekat. Tetangga paling dekat ya. Karena pada saat itu kan saya belum ikut pembinaan nih. Apalagi pembinaan SML kan saya belum pernah. Jadi nggak ngerti tuh tentang survei pasar segala macam, nggak ngerti. Jadi kita coba aja. Karena waktu di rumah bikin, kok rasa enak ya. Terus coba berani open PO nggak? Ini ditantangin begitu dia oke gitu. Oh ya Bu, sebelumnya mulainya kapan sih Bu? Gitu. Kalau boleh tahu nih mulainya kapan nih? Pada saat pandemi. Saat pandemi. Justru lagi struggle, Ibu justru malah ngehantem untuk membuka usaha gitu ya, karena melihat peluang dari hobinya Kevin. Bukan, gini. Pada saat pandemi dia lagi magangnya di Bogasari. Oh gitu, lagi magang. Terus anak-anak kan di rumah kan. Waktu itu dia kelas 11.
pada saat di rumah kan kita nggak tahu nih, kita nggak nyangka kalau pandemi itu bakalan panjang. Iya, betul. Jadi dia di rumah supaya nggak lupa, dia bikin snack di rumah. Gitu. Dia kebagian bikin snack, dia bikin gitu. Kok enak ya? Terus kok berani nggak tuh kamu open PO sama papanya tantangin. Oh gitu. Terus dia bilang, ya udah, tapi alat-alatnya minta yang kayak Bugasari kan, karena itu kan dulu mixernya cuma mixer tangan begini aja tuh. Terus dia bilang, boleh katanya, tapi kalau mau di open PO roti minta alatnya yang sama kayak Bugasari. Akhirnya sama papanya gitu. dibeliin mixer yang agak besar, terus prover. Waktu itu cuma ada 4 ya alatnya. Prover, mixer, cooling rack, sama oven. Oh, jadi masih Oven, sederhana gitu ya? Sederhana sih enggak, karena udah ikutin yang standarnya Standarnya Bogasari gitu. tapi alatnya cuma ada 4 itu aja. Iya, gitu. Ovennya oven rack. Ya udah, terus dari situ akhirnya open PO ke tetangga dekat di lingkungan sekitar. Tapi responnya bagus tuh. Wah, Responnya bagus. Terus ada repeat order setiap ada pembelian. Kita open PO itu kita open PO lagi, mereka repeat order lagi. Ya, dari situ. Ternyata di kalangan tetangga-tetangga aja udah langsung enak gitu kan, positif nih kan hasilnya gitu dari yang buat snack di rumah gitu kan, karena dirumahkan jadi prakteknya di rumah. Ternyata enaknya bukan karena kata keluarga doang nih gitu kan, tapi ternyata udah terbukti ke lingkungan gitu kan, lingkungan sekitar gitu kan. Oke, jadi memicu terus ya Bu untuk terus konsisten nih ya kan. Tapi sempat berhenti dulu tahun 2021 sampai dia lulus kan. Dia lulus, begitu dia lulus selesai sekolah 2021 udah mulai diseriusin lagi. Gitu. Jadi mulai serius banget tuh sih 2022. 2022 ya. Oke, berarti awalnya dari coba-coba Kevin juga ini ya. Terus karena keluarga saling menantang dan dukungan ternyata bisa membuka usaha ya, Bi Kevin by Kevin's Bakery gitu. Oke. Lalu Bu, sejauh ini tantangan terbesar apa sih Bu yang Ibu alami, yang sudah Ibu jalani nih sejauh ini dari sejak memulai sampai saat ini? Tantangannya mungkin SDM ya. SDM. Karena ini kan saya baru ya, baik keluarga saya tuh nggak ada yang pengalaman bisnis ya, Kevin juga nggak ada dia pengalaman bisnis. Jadi tantangan mungkin di SDM-nya. Jadi untuk pengelolaan bisnis itu jadi tantangan besar. Jadi lebih arahnya ke pengelolaan bisnisnya ya Bu. Betul. Tapi kan kalau untuk secara produksi Kevin mah udah bisa gitu udah Bisa. Udah bisa. Bahkan Ibu pun juga ikut turun tangan ya untuk memproduksi ya. Semua bantuin kalau semua banyak. Kalau produksi semua turun tangan ya. Oke. Orderannya besar. Berarti jadi segi pengelolaannya aja nih ya Bu. Lalu gimana caranya Ibu biar menghadapinya gitu? Saya ikut pembinaan UMKM. Pembinaan UMKM ya. Apa aja sih Bu kalau boleh tahu yang Ibu telah ikuti gitu? Saya ikut itu yang pertama kali di SML. Di SML UMKM Center. Wah, ikut. Apa sih Bu yang Ibu bikin tertarik gitu dan Ibu bisa kenal SML UMKM Center tuh dari mana? Saya pengen jalanin bisnis itu karena itu saya butuh pelajaran gitu. Nah, pas kebetulan karena ada grup di lingkungan itu yang share, ada siapa yang mau ikut daftar untuk pembinaan UMKM? Gitu. Udah deh saya daftar itu. Oh, berarti dari grup lingkungan nih, grup-grup ibu-ibu misalkan. Gitu. Ada yang kenalin, ada pelatihan UMKM nih. Mereka gitu. Kalau ada info apa, mereka suka share di info itu, info lingkungan itu. Dari situlah Ibu kenal, lalu Ibu ikut daftar ya. Saya daftar, terus saya masuk. Tahun berapa Bu? 2023. 2023 Ibu berarti udah bergabung. Ya. Berarti Ibu waktu itu masuknya di kelas 3, batch 3. Batch 3 di basic ya? Di basic dulu ya? Oke. Ibu kan saat ini lulusan reguler 2024 gitu kan. Sudah menjadi binaan di SML UMKM Center ya Bu ya. Terus Bu, dukungan apa atau manfaat apa sih yang sangat Ibu rasakan gitu ketika setelah bergabung di SML UMKM Center? Banyak banget. Apa aja tuh? Boleh mungkin sebutkan. Dari pengelolaan buat bisnisnya ya. Jadi untuk keuangan. Jadi yang uang itu harus dicatat ya. Jadi setiap penjualan, pengeluaran dicatat. Terus dipisahin. Jadi kan
uang tuh semua masuk ke Kevin semua ya, rekeningnya Kevin. Itu jadi dipisahin. Oh, gitu. Jadi dia dapat terima gaji, dia masuk rekeningnya dia sendiri. Oh, jadi Kevin punya beberapa rekening gitu Iya, ya? beberapa rekening. Jadi rekening yang penerimaan dari penjualan itu nggak buat dia aja, buat nggak dicampur sama keperluan pribadi. Jadi udah dipisah-pisahin. Wah, gitu. Jadi pengelolaan keuangannya juga sudah mulai tertata ya, Bu ya? Dari Gitu. situ udah. Terus nanti ada yang buat disisain buat dana cadangan. Nah, itu juga ada. Jadi nanti kalau ada beli alat atau apa, bisa pakai uang cadangan. Sudah ada gitu ya. Pengelolaan keuangannya yang sudah lebih baik gitu. Iya, betul. Terus branding. Wah, branding. Gimana nih, Bu? Dulu di namanya Kevin Bakery. Oh, just Kevin Bakery ya? Iya, hanya Kevin Bakery aja. Tapi setelah ke sini dapat info dari Pak Ruji, terus ke Bintang Sempurna, ya mikir juga tuh. Waktu itu dulu kan dusnya polos putih aja. Oke, sebelum jadi ada ini pakai dus putih ya, dus putih polos gitu polos aja. Nah, terus setelah itu dapat pengetahuan itu, terus ya juga ya bagus juga ya kalau dapat ini kita patenkan gitu misalkan punya didapat jadi kemasan, jadi kan kemasan jadi cantik gitu. Betul. Dari situ banyak banget. Berarti sebelum ada perkembangan dari segi desain logonya aja ada perkembangan, nama juga gitu ya. Oke, dan itu didapati ketika setelah bergabung di SML UMKM Center ya, Bu? Iya, tapi ide buat nama itu waktu kan saya ikut UMKM di gereja juga ya. Nah, dari situ yang mereka yang kasih ide namanya ganti Big Kevin. Big Kevin by Kevin's Bakery gitu ya. Oke, itu dia. Jadi Ibu nggak fokus di satu tempat aja, tapi tempat lain pun juga Ibu belajar ya. Jadi banyak sharing sessionnya untuk develop terus usaha Ibu gitu ya. Betul. Oke deh, Bu. Lalu Bu, harapan selanjutnya nih dari Ibu untuk SML UMKM Center nih apa nih, Bu? Program ini tetap berjalan dengan lanjut. Tetap berjalan. Karena ini banyak banget manfaatnya. Dari digital marketingnya kan juga jadi tahu ngerti ya tentang penggunaan sosmed dan lain-lain gitu. Ya, intinya pelatihan, pembelajaran, pengetahuannya jangan sampai stop gitu ya. Jangan sampai stop, masih terus lanjut nih. Masih terus dibutuhkan ya, Bu ya. Oke. Soalnya kalau misalnya kita nggak ada komunitas gitu, nggak ada pembinaan, jadinya kita nanti bisa melenceng dari tracknya gitu. Iya, atau bahkan stagnan gitu ya. Kalau ini kan kita jadi bisa sharing, bisa apa gitu, jadi bisa berkembang terus, gitu, bisa belajar terus sih. Iya. Berarti SML UMKM Center harus lebih banyak ngadain kegiatan, pelatihan gitu ya. Iya benar banget. Oke, dan apalagi mengikuti perkembangan tahun ke tahun gitu ya. Jadi terus mengikuti ya gitu. Oke, sebelum berakhir nih, Bu. Oke, aku mau nanya, ada kesan pesan nggak untuk mungkin ada audiens kita atau pendengar kita yang mau mulai usaha atau sedang memulai usaha agar tetap konsisten gitu sampai berkembang sejauh Big Kevin by Kevin's Bakery ini? Kalau menurut saya kita harus ikut komunitas. Harus ikut komunitas. Tetap belajar, pembinaan UMKM di sekitar Anda, supaya kita bisa tahu banyak. Nanti kan bisa belajar tentang SOP, tentang pokoknya yang nggak kebayang deh itu. Itu bisa dapat infonya banyak banget. Mesti tetap belajar. Berarti kita harus terus mengembangkan skill kita dan pengetahuan kita ya. Wawasan kita harus kita perjelas, kita harus perluas gitu ya. Kita pertajam lagi yang udah ada. Menambah yang baru gitu ya, Bu ya. Sama ketemu komunitas tuh kan nanti banyak orang-orangnya kan yang mereka udah pengalamannya jauh, yang udah 10 tahun usaha itu. Dari situ kita nanti bisa dapat masukan tuh. Kalau kita aktif ya di masyarakat pasti kita ketemu orang-orang yang berbeda gitu kan, dan pengalamannya juga jauh berbeda gitu ya. Jadi kita bisa sharing dan mendapatkan ilmu. Dapat ilmu lagi tuh. Betul sekali, Bu. Berarti Ibu sangat aktif dong ya, Bu? Enggak juga sih, cuma kalau ada gitu saya ikut ya. Gitu. Karena ilmunya banyak tuh. Betul sekali, sangat inspirasi bahwa kita tuh nggak bisa berhenti belajar, kita ngerasa cukup saat ini aja gitu ya, Bu ya. Tapi kita harus mengembangkan wawasan kita juga gitu ya. Boleh sebutkan juga nih, apa aja sih produk-produk best seller gitu? Best sellernya itu ada smoked beef, bakso ayam, coklat, keju itu juga. Coklat, keju itu paling best seller ya? Itu best seller juga. Tapi yang lainnya ada apa aja, Bu? Sama ada roti ekonomis. Ini roti ekonomis? Nah, ini roti ekonomis nih. Ini sebenarnya roti ekonomis itu
Dulu nggak ada. Tapi ini muncul karena ada permintaan dari Sinarmas, waktu itu ada acara. Mereka bilang, mau rotinya yang lebih kecil gitu. Akhirnya terus bikin tuh. Kelanjutan sampai sekarang. Wah, Banyak oke. pesanannya. Ternyata banyak peminatnya juga di Banyak, luar SML ya. banyak. Di luar Sinarmas Land Banyak. justru banyak peminat yang harga ekonomis ini Iya, gitu betul. ya. Kadang-kadang mereka buat ke rumah duka gitu. Gitu, Ada iya. pesanan banyak. Kalau yang roti yang kecil-kecil itu. Gitu, iya. Oke deh Bu, gimana nih Bu cara ordernya? Gitu. Bisa scan ke barcode yang ada di sini nanti Mbak Putri. Oke, ya, dan Sama ke nomor WhatsApp. nomor WhatsApp, boleh. Atau Instagramnya apa nih Bu? IG, Ada nggak? Big Kevin Bakery. IG-nya Big Kevin Big Bakery. Kevin Bakery Iya, Big ya. Kevin Jangan Bakery. lupa teman-teman Instagramnya di follow, Ya, ada dilihat-lihat ada link tree-nya, nanti Iya. di situ lengkap, ada price list, ada cara Betul. ordernya ya Betul. kan. Ya. Oke, kali ini segitu aja dulu mengenai Big Kevin by Kevin's Bakery. Ditunggu podcast-podcast selanjutnya dan cerita-cerita inspiratif dari UMKM binaan SML UMKM Center. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya. Maaf mengganggu nih gitu Terima sambil kasih. produksi ya Iya, Bu. makasih. Oke. Sampai jumpa.